إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وصلى الله على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، قال تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan rahmat yang Allah Tabaraka wa taala berikan kepada kita. Terutama Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita waktu luang dan kesehatan sehingga kita masih bisa beribadah, melaksanakan ketaatan kepada Allah Tabaraka wa taala. Para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam tak lupa kita selalu mengucapkannya kepada tauladan dan qudwah kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, judul kita malam hari ini agak aneh gitu ya kedengarannya ya, agar Anda bisa move on. Apa itu move on? Melupakan masa lalu. Kita berbicara tentang masa lalu para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semua punya masa lalu. Saya punya masa lalu, Anda punya masa lalu. Siapapun punya masa lalu. Para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentunya masa lalu kita tidak semuanya baik. Ya, tidak semuanya baik. Para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan ada dari masa lalu kita yang sampai hari ini masih membekas dalam diri kita. Masih membekas dalam diri kita. Apakah itu karena mungkin karena kebencian? Siapa punya masa lalu yang terbawa sampai hari ini yaitu berupa kebencian? Ada. Dendam? Ada. Apa lagi? Kesedihan. Mungkin karena ditinggal oleh orang yang dikasihi atau orang yang disayang. Hal ini kemudian membekas sampai hari ini. Sampai antum duduk di sini. Atau mungkin ya, sampai ketika antum masuk ke dalam masjid ini. Maka antum punya masa lalu semua para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka yang kita inginkan adalah masa lalu ya, yang menjadikan hati kita tidak salim, hati kita tidak selamat karena kita ingin masuk surga. Kita ingin menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan qalbun salim. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang selamat. Maka para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agar Anda bisa move on, maka ini caranya. Para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya judulnya ini panjang. Kemarin saya salah kirim. Sebenarnya itu agar Anda bisa move on dan bahagia dunia akhirat. Bahagia dunia akhirat. Karena kalau kita bisa move on berarti efeknya adalah bahagia. Melupakan masa lalu, apakah itu berkaitan dengan dendam kita, kesedihan yang terbawa sampai hari ini, ya, wallahu a'lam bishawab. Maka ketika hal ini hilang para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendatangkan kebahagiaan. Kebahagiaan para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahagia itu tidak bisa dibeli. Kesenangan bisa dibeli, tapi bahagia tidak bisa dibeli. Kalaupun orang bisa membeli sebuah kesenangan lalu dia mendapatkan kebahagiaan padanya, maka bahagia tidak akan kekal. Seorang mukmin, seorang muslim yang kecil maupun yang besar,
Kita lihat orang-orang yang di luar sana, yang mereka jauh daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka semua pengen bahagia. Siapa sih yang tidak pengen bahagia? Hatta sampai anak kecil, dia pengen bahagia. Dia melakukan tindakan-tindakan yang membahayakan dirinya. Dia lakukan itu karena dia ingin bahagia. Tapi para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kebahagiaan yang hakiki itulah yang kita inginkan. Kebahagiaan yang hakiki itu tidak akan didapatkan kecuali kebahagiaan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kebahagiaan yang hakiki itu tidak bisa diukur dengan apa yang kita gunakan pada badan kita, apa yang kita gunakan sebagai fasilitas kita, mobil kah, rumah, ataupun yang lain. Tidak. Tapi kebahagiaan yang hakiki para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu kebahagiaan yang dimulai daripada hati. Kebahagiaan yang dimulai daripada hati. Karenanya Nabi SAW bersabda apa? Ala fil jasadi mudghah, dalam riwayat Imam Ahmad dalam kitab musnadnya, ala fil jasadi mudghah, di dalam tubuh itu ada satu daging. Apabila daging itu dia baik seluruh tubuh. Dan apabila daging itu dia rusak, maka rusak seluruh tubuh. Apabila daging itu dia baik seluruh tubuh. Ala wahyal qalbu, dia adalah hati. Begitu juga Nabi SAW bersabda dalam kama qala Rasulullah SAW, bahwasanya apa? Laisal ghina bi kathratil arad. Bukanlah sebuah kekayaan itu dengan banyaknya pembendaharaan harta kita, bukan dengan uang yang banyak, bukan dengan mobil yang mewah, bukan dengan ATM yang penuh dengan saldonya. Tidak. Itu tidak menjadi ukuran kebahagiaan. Itu tidak menjadi ukuran kekayaan. Walakinnal ghina ghina'ul qalb. Akan tetapi kekayaan yang sesungguhnya adalah apa? Kayanya hati. Begitu juga bahagia. Maka bahagia itu dimulai daripada hati, ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Dan bahagia itu sekali lagi saya katakan, bahagia tidak bisa dibeli. Kesenangan boleh dibeli, tapi kebahagiaan tidak bisa dibeli. Ada orang jual bahagia? Coba antum tanya. Ada orang jual bahagia di luar? Kalau kesenangan bisa. Orang pergi rekreasi, senang. Ya, senang. Tapi apakah bahagia dia? Belum tentu. Kalaupun bahagia, cuman sebentar. Yang kita pengenkan adalah bahagia yang langgeng sampai dengan kita mati. Para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang punya mobil, dia beli mobil, dia senang, bahagia, belum tentu. Langgeng bahagianya. Kalau dia bahagia, apakah langgeng bahagianya? Belum tentu. Belum tentu para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah Allah Subhanahu wa taala telah memberikan cara jitu agar kita merupakan masa lalu dan mendapatkan bahagia yang kekal dan abadi. Allah tabaraka wa taala berfirman dalam Al-Qur'an suratul Baqarah, ya, di dalam ayat yang ke-38. Allah berfirman, "Faman tabi'a hudai fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun." Siapa yang mengikuti petunjukku, maka tidak ada rasa takut bagi mereka dan tidak ada kesedihan bagi mereka. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman tabi'a huda fala yadhillu wa la yashqa." Siapa yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan pernah tersesat dan dia tidak akan pernah sengsara. Syekh Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala ketika menafsirkan dua ayat ini, beliau mengatakan nufiyal khauf. Di sini dinafikan apa? Al-khauf wal hazan, dan kesedihan, kegundahan. Adapun perbedaan antara keduanya, jadi ada perbedaan antara khauf dan hazan. Adapun khauf, kata beliau, adapun sedih, yaitu apa? Beliau mengatakan annal makruha in kana qad madha, kalau sesuatu yang tidak disukai atau yang dibenci oleh seseorang, apabila dia telah berlalu, ahdatsal hazan, maka dia akan menyisakan atau dia membekaskan apa? Kesedihan. Maka para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedih. Dan sedih itu kadang-kadang menimbulkan kebencian. Baik, seperti itu, ya kan? Maka kalau antum nak lupakan kesedihan ini, Allah Subhanahu wa taala kasihkan cara ini. Ikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala.
ikuti Al-Quran wa Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, dan istiqamah padanya. Dan salah satunya adalah istiqamah dalam menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu. Maka ikhwani rahimani wa rahimakumullah jami'an, Allah subhanahu wa ta'ala hilangkan, Allah nafikan daripada siapa? Daripada orang yang mengikuti petunjuk Allah tabaraka wa ta'ala kesedihan. Jadi kalau antum hari ini bersedih dengan masa lalu antum, mungkin masih membekas sampai hari ini, sampai antum duduk di kajian ini, ikuti petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala, istiqamah dengannya, yaitu apa? Menuntut ilmu, mengamalkan ilmu. Poin yang paling ditekankan di sini adalah mengamalkan ilmu. Karena ketika antum mengamalkan ilmu, para ikhwan yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia akan memiliki efek pada ketenangan jiwa, kebahagiaan yang hakiki dunia dan akhirat. Para ikhwan yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan apa? Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan bahwasanya sabilul ilmi kasabilil mal, jalan ilmu itu seperti jalan harta. Innal mala idza zada zadat zakatuhu. Harta itu kalau dia semakin bertambah, maka bertambah pula zakatnya. Berarti kalau ilmu semakin dia bertambah amalnya. Orang ikhwan rahimani wa rahimakumullah jami'an, orang nuntut ilmu tapi tak membekas pada hatinya dia, tidak menghilangkan kesedihannya dia, tidak menghilangkan kebenciannya dia. Apa sebab? Karena dia tidak amalkan ilmu. Kalau orang menuntut ilmu lalu amalkan ilmu, maka dia akan mendapatkan ketenangan hati. Sebagaimana Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Sesungguhnya dengan berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala akan menenangkan hati. Berzikir, beramal itu berzikir, ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Antum salat, antum zakat, antum puasa, ya, antum dapat ilmu lalu antum istiqomah menuntut ilmu, ini juga amal. Dan termasuk daripada zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Antum duduk di sini mendengarkan penjelasan berkaitan dengan qala Allah wa qala Rasul, ini adalah zikir. Majelis zikir adalah majelis ilmu salah satu. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah, maka dia menenangkan hati. Move on antum, melupakan masa lalu, hilang dendam, hilang iri, hilang dengki. Kalau antum duduk di majelis ilmu lalu ini tidak hilang, berarti ada yang salah. Poin yang kedua, yaitu apa? Antum tidak amalkan ilmu antum. Antum tidak amalkan ilmu antum. Maka penekanan di sini ikhwani rahimani wa rahimakumullah, amalkan ilmu. Amalkan ilmu. Jangan sampai kita seperti orang-orang Yahudi yang Allah firmankan, "Ata'muruna an-nasa bil birr wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab." Apakah kamu memerintahkan manusia dengan satu kebajikan lalu kamu lupa dengan diri kamu sendiri? Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, "Ay tatrukunaha an amriha bidzalika." Dia meninggalkan dirinya sendiri atau mereka meninggalkan mereka sendiri, daripada memerintahkan jiwa-jiwa mereka itu untuk apa? Mengamalkan keimanan dan kebaikan. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di sini jangan sampai ilmu itu cuma sebatas apa? Sebatas catatan. Jangan sampai ilmu itu cuma sebatas apa? Hafalan. Jangan sampai ilmu itu cuma sebatas rutinitas antum datang di sini saja. Bukan. Tapi ilmu itu adalah ilmu nafi', ilmu yang dia terrealisasi dalam amal, ya ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Maka ilmu seperti ini dia akan menjadikan antum move on dan bahagia dunia akhirat. Dan bahagia dunia akhirat. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka inilah sebuah antum akan hilang. Yang pertama adalah apa? Al-hazan. Hilang kesedihan. Ketika antum betul-betul mengikuti petunjuk daripada Allah subhanahu wa ta'ala, itu dengan ilmu dan amal. Dengan ilmu dan amal. Al-Quran dari awal sampai akhir poinnya cuma dua ini, ilmu, amal. Ilmu, amal. Hadis Nabi SAW antum baca dari awal sampai akhir, poinnya cuma kembali kepada dua hal, ilmu, amal. Ilmu, amal. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala suruh kita minta itu, suruh terus 17 kali dalam salat kita, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus, aidullana wa arsyidna. Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di apa? Maksudnya daripada ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami, bimbinglah kami ila tariqil wadih, ke jalan yang dia terang benderang, gamblang, jelas, jalan yang menyampaikan seseorang
kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada syurganya. Wa huwa ma'rifatul haqq wal amal bih. Dan yang dimaksud dengan jalan yang lurus juga ma'rifatul haqq wal amal bih. Mengetahui kebenaran dan amalkan kebenaran. Dan penekanannya adalah mengamalkan kebenaran tersebut. Karena betapa banyak ikhwani rahimani wa rahimakumullah, orang sudah mendapatkan jalan yang mulia ini, petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala ini, kemudian hal itu hilang daripada dia. Disebabkan karena apa? Hanya sebatas hafalan, hanya sebatas catatan. Hanya sebatas catatan. Para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita mau menghilangkan kesedihan daripada diri kita, ikut petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Maka antum akan bisa move on dengan kesedihan tersebut. Bisa move on dengan kedengkian. Bisa move on dengan apa? Hasad. Bisa move on dengan apa? Kebencian dan sebagainya daripada penyakit-penyakit hati. Para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian beliau mengatakan wa in kana muntadhiran, dan apabila sesuatu yang kita tidak suka itu dia ditunggu-tunggu atau dia nanti-nantikan, maka beliau mengatakan ahdatsal khaufa, dia akan mendatangkan khauf, rasa takut. Dia akan mendatangkan rasa takut. Orang kalau nunggu sesuatu, misal orang takut tidak lulus, ya kan? Orang nunggu ini kelulusan, pengumuman kelulusan, misal nunggu pengumuman kelulusan, apa yang muncul dalam dirinya? Apa yang muncul? Kegundahan, ketakutan. Berkaitan dengan, begitu juga berkaitan dengan masalah apa? Misal orang mencari rezeki, tapi dia bekerja, dia jualan dan sebagainya, dia nanti, dia takut, khawatir tidak dapat. Banyak kan orang seperti itu? Banyak orang seperti itu, banyak. Dan hal inilah yang menjadi orang hidup tidak tenang. Adapun seorang mukmin, maka Allah janjikan apa? Tidak ada rasa takut bagi mereka. Allah nafikan daripada mereka rasa takut. Apakah berkaitan dengan rizki, jodoh, apakah berkaitan dengan hal-hal yang akan terjadi di masa depan mereka, yang terjadi di masa depan mereka. Tidak akan ada rasa takut bagi mereka. Tidak akan ada rasa takut bagi mereka. Makanya di sini apa? Allah Subhanahu wa taala menafikan fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Tidak ada rasa takut. Artinya berkaitan dengan akan yang datang pada mereka. Dan tidak ada rasa sedih, artinya mereka move on dari apa yang terjadi di masa lampau. Para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka beliau mengatakan fanafahuma, Allah Subhanahu wa taala menafikan keduanya, amman ittaba'a hudahu, daripada orang yang mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Allah menafikan kesedihan dan Allah menafikan apa? Allah menafikan rasa takut. Wa idzan tufiya, dan apabila kedua hal ini dinafikan hasala diddahuma, maka orang ini dia akan mendapatkan kebalikan daripada kedua hal tersebut. Wa huwal amnut tam, maka orang ini dia akan mendapatkan keamanan yang sempurna. Keamanan yang sempurna. Tidak ada rasa takut, tidak ada rasa sedih, berarti orang ini mendapatkan apa? Keamanan yang sempurna di hari ini maupun hari esok. Di hari ini maupun di hari esok, atau di dunia maupun di akhirat. Keamanan yang sempurna. Ini Allah janjikan bagi siapa? Orang-orang yang mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika nufiya dhulal. Begitu juga Allah begitu juga dinafikan di sini kesesatan, wasyaqa, dan kesengsaraan. Amman ittaba'a hudahu, daripada orang yang mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Wa idzan tufiya, dan apabila kedua hal ini dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala, thabata didduhuma, maka telah pasti kebalikan daripada keduanya. Yaitu apa? Wa huwal huda was sa'adah, dan dia adalah petunjuk dan kebahagiaan. Faman ittaba'a hudahu, siapa yang mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala, hasalalahu al-amnu was-sa'adatu ad-dunyawiyyah wal-ukhrawiyyah. Kata beliau bahwasanya apa? Maka orang ini akan memperoleh bagi dirinya keamanan yang pertama, kemudian kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Di dunia dan di akhirat. Para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka caranya simpel sekali. Simpel sekali. Yaitu apa? Antum nak move on dengan masa lalu antum, mau hilangkan penyakit-penyakit hati antum yang terjadi di masa lalu, maka caranya adalah ikut petunjuk Allah. Antum mau mendapatkan keamanan di masa depan, kebaikan di masa depan,
maka ikut petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Antum bahagia dunia dan akhirat. Bahagia yang kekal, bahagia yang muncul daripada hati, yang berefek pada badan antum, pada keluarga antum, keberkahan di mana-mana berkaitan dengan aktivitas antum, maka ikutilah petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ini simpel sekali. Dan petunjuk Allah di sini adalah yang pertama adalah menuntut ilmu. Yang dimaksud Al-Qur'an, sunnah, ya, Nabi alaihi salatu wassalam ala fahmi salafil ummah. Yang kedua adalah mengamalkan ilmu tersebut. Simpel sekali. Tapi berat di pelaksanaan. Simpel kita ucapkan, tapi apa? Berat dalam pelaksanaan. Maka di sini apa? Dituntut istiqamah. Minta selalu pada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam coba bayangkan, doa yang paling banyak beliau bacakan, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Allah suruh kita minta apa? Ihdinas siratal mustaqim. Kenapa? Karena kita sangat butuh kepada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Petunjuk dalam menuntut ilmu maupun petunjuk dalam mengamalkan ilmu. Begitu juga ikhwani rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya. Bahwasanya apa? Kita sangat butuh. Nabi SAW juga ajarkan doa. Nabi SAW, contoh Nabi ajarkan kepada Ali bin Abi Thalib, Allahumma hdini wa saddidni, ya Allah petunjuk, ya Allah berikan aku hidayah dan perbaiki segala urusan. Ini doa-doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Misal juga Nabi membaca doa, Allahumma inni as'aluka tuqa wal afaf wal ghina. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini semua berkaitan dengan apa? Dengan keistiqamah, minta istiqamah, apakah dalam ketakwaan dan yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Maka inilah kajian kita singkat saja, yaitu apa? Agar Anda bisa move on dan bahagia dunia akhirat. Caranya simple, ikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala, yaitu ilmu dan amal. Ilmu dan amal. Tentunya ini simple sekali, ya simple kita ucapkan, ringan kita ucapkan, tapi sangat berat di perbuatan. Maka di sini kita harus minta selalu petunjuk kepada Allah Tabaraka wa taala. Itu saja daripada kami, ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Kalau ada yang ingin ditanyakan silakan. Dimatikan. Itu matikan dulu. Ya, dimatikan aja. Ustaz, ini sudah masuk pertanyaan nih. Ustaz, ana ingin poligami.
Apa ini? Apakah masa lalu boleh dibicarakan oleh diri sendiri atau orang lain? Mohon penjelasannya Ustaz. Baik. Berkaitan dengan masa lalu, adapun berkaitan dengan, mohon maaf, kalau kita berbicara tentang masa lalu, ada masa lalu yang tentunya harus disembunyikan. Misal, contoh berkaitan dengan kita dahulu adalah orang yang buruk, ya kan? Jauh daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka masa lalu seperti ini tidak usah diceritakan. Seperti perbuatan dosa, maksiat dan sebagainya. Maka ini tidak boleh diceritakan. Ini harus disembunyikan. Kalau Allah sudah tutup, jangan kita buka. Jangan kita bongkar. Jangan kita bongkar. Jangan kita bongkar. Kecuali dalam rangka mencari solusi ataupun penjelasan hukum. Berkaitan dengan penjelasan hukum. Misal, antum pernah melakukan kezaliman terhadap orang. Ya kan? Antum pernah melakukan kezaliman terhadap orang. Sedangkan antum tidak tahu cara untuk terlepas daripada kezaliman itu. Dosa zalim itu. Maka antum datang kepada orang yang tepat. Dan tidak boleh kepada orang yang salah. Harus datang kepada orang yang tepat. Tanyakan kepada mereka. Tanyakan kepada mereka. Agar antum mendapatkan solusi dan penjelasan tentang hal itu. Ya? Ini masa lalu yang apa? Masa lalu yang tidak boleh diceritakan, ataupun kalaupun boleh maka dalam rangka untuk mencari penjelasan hukum ataupun status hukum daripada perbuatan antum tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian berkaitan dengan masa lalu yang mungkin ada kaitannya dengan sesuatu kebaikan. Masa lalu berkaitan dengan sesuatu kebaikan. Kalau diceritakan dalam rangka untuk memotivasi orang, maka ini mubah, boleh. Tapi sebagian para ulama mengatakan sebaiknya tidak kalau antum tidak bisa menjaga hati antum. Ya kan? Kenapa? Karena jangan sampai antum menceritakan itu kemudian antum jatuh ke dalam riya. Jatuh ke dalam riya. Menceritakan kebaikan yang terjadi di masa lalu dalam rangka apa? Mendapatkan pujian. Bahaya ini. Ini sum'ah ya. Jatuh ke dalam sum'ah. Wallahu a'lam bishawab. Ini antum jatuh ke dalam dosa sum'ah. Nah, ini yang dikhawatirkan. Tapi kalau antum menceritakan itu dan antum merasa atau antum bisa menjamin bahwasanya antum tidak terjatuh ke dalam sum'ah, maka itu dibolehkan. Itu dibolehkan dalam rangka memotivasi orang. Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun dengan nikmat Rabbmu, maka sebutkanlah. Dalam rangka apa? Memotivasi orang. Memotivasi orang. Wallahu a'lam bishawab. Tapi para ulama sebagian yang lain mengatakan apa? Sebaiknya jangan. Sebaiknya jangan. Kenapa? Karena ibarat seperti ini. Antum membuka pintu, antum lihat syaitan. Sekarang kalau Anda memberikan perumpamaan buat Anda. Sekarang kalau masjid ini ditutup. Masjid ini ditutup. Ya kan? Kalau dia ditutup, kira-kira masih bisa masuk orang enggak? Ditutup di situ, masih bisa masuk? Masih, mungkin dari jendela. Kalau jendela dikunci semua, masih bisa masuk? Masih bisa masuk? Masih. Mungkin dari loteng. Kalau loteng dikunci, masih bisa masuk lagi? Masih bisa, mungkin cari jalan yang lain. Tapi masuknya susah. Masuknya susah, semakin susah masuknya karena tertutup semua. Nah, ketika antum membuka-buka amal, itu namanya antum mengundang syaitan datang. Masuk. Syaitan masuk. Seperti antum bilang, ahlan wa sahlan ya iblis, ahlan wa sahlan ya syaitan. Kalau antum buka, maka paling bagus adalah ditutup. Paling bagus ditutup. Kalaupun mau dibuka, maka antum harus menjamin hati antum selamat daripada apa? Sum'ah. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang mana? Baik. Assalamualaikum Ustaz. Jika tidak mengamalkan ilmu seperti orang Yahudi, apakah termasuk tasyabbuh kufar? Iya. Makanya Al-Imam Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah dalam kitab Iqtida'is Shiratal Mustaqim li mukhalafati ashabil jahim, beliau menyebutkan bahwasanya sebab kekafiran orang Yahudi adalah mereka mengetahui ilmu tapi tidak mau mengamalkan ilmu. Kemudian sebab kekafiran orang-orang Nasrani adalah mereka
beramal tanpa ilmu. Beramal tanpa ilmu. Kemudian beliau menukilkan perkataan salah seorang salaf kita. Beliau mengatakan, maka apa yang terjadi daripada umat ini, misal dari kalangan ulama-ulama ahli ilmu yang tidak mengamalkan ilmu daripada umat ini, maka beliau mengatakan, maka terdapat padanya penyerupaan dengan Yahudi. Penyerupaan dengan siapa? Yahudi. Dan apabila kita dapatkan ada orang-orang awam yang dari umat ini, kemudian mereka beramal tanpa ilmu, sungguh-sungguh dalam beramal tanpa ilmu, maka terdapat padanya penyerupaan dengan Nasrani. Lalu beliau membawakan di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yaitu apa? La tattabi'anna subula man kana qablakum, ya, hafdzal qudda bil qudda, hatta law dakhalu juhra ad-dub la dakhaltumuh. Kalian akan mengikuti langkah jalan orang-orang sebelum kalian, ya, sahasta demi sahasta, hingga mereka itu masuk ke dalam lubang dhab, la dakhaltumuh, kalian pula akan masuk ke dalamnya. Artinya apa? Bentuk penyerupaan, tasyabbuh bil kuffar, dari Yahudi ataupun dari Nasrani. Wallahu a'lam bishawab. Kita lihat banyak orang bertasyabbuh, ya, banyak. Sufi beramal tanpa ilmu, tasyabbuh dengan siapa? Nasrani. Ada ulama-ulama yang tahu kebenaran tapi tidak mau mengamalkan kebenaran tersebut, tasyabbuh dengan siapa? Dengan Yahudi. Allah Subhanahu wa taala suruh kita berlindung daripada kedua hal ini. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Ya, bukan jalan orang-orang yang engkau murkai mereka. Siapa mereka? Orang-orang yang mengetahui kebenaran tidak mau mengamalkan kebenaran, kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'idi. Yaitu seperti siapa? Orang-orang Yahudi. Ya. Waladhdallin bukan jalan orang-orang yang sesat. Siapa mereka? Orang-orang yang mereka sungguh-sungguh dalam beribadah tapi tidak berilmu, tidak di atas ilmu. Maka mereka, ya, seperti siapa? Orang-orang Nasrani. Wallahu a'lam bishawab. Ya, orang kalau tahu ilmu, tidak mau mengamalkan ilmu, ya, maka dia ini terdapat bentuk tasyabbuh, ya, bil Yahud, ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Kemudian tips agar bisa tetap istiqamah dalam apa ini? Ketika sedang futur dalam ibadah. Ini apa? Kebaikan. Baik. Saya katakan yang ikhwah, tips agar kita bisa istiqamah itu bagaimana? Paksakan diri kita. Antum tidak bisa istiqamah kecuali antum paksa. Sekarang saya tanya antum, salat witir, ya, sekecil-kecilnya rakaat daripada salat witir berapa rakaat? Satu witir, satu rakaat. Dibandingkan dengan, ya kawan, dibandingkan dengan salat, coba dibandingkan dengan salat ba'diyah dan qabliyah, mana yang lebih berat? Kalau dihitung dari jumlah rakaat, lebih banyak yang mana? Lebih banyak yang mana? Lebih banyak ba'diyah dan qabliyah. Tapi kenapa kita mudah melakukan? Karena sudah terbiasa. Awalnya bagaimana? Apakah kita langsung bisa melakukan dengan istiqamah? Tidak. Paksa dulu. Maka sholat yang tadinya satu rakaat dia jadi berat. Kenapa? Karena belum terbiasa. Maka kalau antum nak biasa dengan hal ini, paksakan diri antum. Ini yang pertama, ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Paksakan diri kita. Kita beramal itu harus memaksakan diri. Kalau tidak memaksakan diri, ya tidak bisa, ikhwan. Ya, syaitan ini silih, ya, siang malam datang silih berganti, ya, waktu demi waktu, detik demi detik datang untuk menggoda kita, ya, menyesatkan kita, menyimpangkan kita daripada jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia usaha, dia sungguh-sungguh, dia berjihad di jalan apa? Jalan kesesatan. Ya kan? Nah kita harus sungguh-sungguh pula. Makanya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya, yaitu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, wahai orang-orang yang beriman, bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Apa kata Ibnu Abbas, dinukilkan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam tafsir Ibnu Katsir. Beliau mengatakan apa? Bahwasanya ayyujahidu fillahi bihaqqi jihadi.
Maka hendaklah orang ini yujahidu fi sabilillahi bihaqqa jihad. Dia hendaklah berjihad di jalan Allah dengan sebenar-benarnya jihad. Jihad itu apa? Definisi daripada jihad: badlul juhdi litakuna kalimatullah hiyal ulya. Ya. Dan kalimat kufur itu dia sufla. Mengerahkan segala kemampuan kita. Mengerahkan segala kemampuan kita. Harta kita, waktu kita, apalagi kita, semua yang kita miliki, untuk menjadikan kalimat Allah itu dia tinggi dan kalimat kekufuran itu dia hina. Mengerahkan kemampuan. Kalau antum mau bertakwa dengan sebenar-benar takwa, tentunya poin yang paling akhir adalah istiqomah di atas hal tersebut. Kalau antum tidak memaksakan diri antum, mana bisa? Mana bisa? Kita ini, ikhwan, bukan syaitan dari kalangan jin saja, tapi syaitan dari kalangan manusia itu juga banyak. Bahkan lebih dahsyat lagi makarnya. Syaitan dari kalangan jin, tidak ada yang celah-celah kita begini. Tidak ada bilang gini, kau pakai cadar, kau pakai jilbab, kayak pakai gorden, gitu kan? Tidak ada. Tidak ada bilang kepada itu. Oh, yang pakai cadar kayak ninja, kayak ninja. Ada gitu? Syaitan dari kalangan jin ngomong gitu? Ada? Terang-terangan di hadapan kita? Tidak ada. Kita celana cingkrang, dibilang apa? Radikal, janggut, apalagi? Ya kan? Itu ikhwani rahimani wa rahimakumullah, syaitan dari kalangan manusia, dahsyat lagi. Kalau antum tidak memaksakan diri antum, bagaimana antum bisa istiqomah? Baru celaan sedikit sudah melempem seperti kerupuk tertiup angin. Tidak sedap lagi dimakan, ya kan? Nah, seperti itu ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Maka harus memaksakan diri kita, harus dipaksa. Paksakan diri. Makanya Ibnu Mas'ud mengatakan apa? Mau bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, wala ta'khudhuhum laumata la'im. Tidak boleh menghiraukan celaan orang-orang yang mencela. Jangan ambil tuh celaan orang-orang yang mencela. Dia nak celah, silahkanlah. Hal itu tidak bisa antum lakukan kecuali antum harus memaksakan diri antum. Ini yang pertama, memaksakan diri untuk beramal. Ya kan? Yang kedua, memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma hdina wa saddidna. Atau seperti Imam Ahmad selalu berdoa, Allahumma ahyini ala islami wa sunnah wa amitni ala islami wa sunnah. Ataupun doa-doa yang lain, misal, ya Allah berikan aku petunjuk, istiqomahkan aku. Minta selalu pada Allah Subhanahu wa taala. Nabi aja minta. Jangan antum merasa aman tuh dari kefuturan. Jangan, tidak boleh. Kita harus minta terus. Kita ketuk pintu langit terus. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala akan hidayah. Karena kita sangat butuh, kata Syekh Abdurrahman ibn Nasir as-Sa'di ketika menafsirkan firman Allah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya untukmu lah kami beribadah dan hanya untukmu kami memohon pertolongan. Kenapa Allah sebutkan nasta'in di sini? Karena kita sangat butuh pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sangat butuh pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam apa? Dalam segala hal aktivitas kita, salat kita, zakat kita, haji kita, puasa kita, menuntut ilmu kita, semua. Baca Quran kita. Kalaulah tidak ada pertolongan Allah, maka kita tidak akan bisa melakukannya. Para ikhwan yang dirahmati Allah, maka minta selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, selalu datang di majelis ilmu. Selalu datang di majelis ilmu. Yang keempat, cari sahabat-sahabat yang baik. As-sahibu sahib, sahabat itu akan menarik kita. Maka kalau antum punya sahabat buruk, ya ini dia berpengaruh kepada agama antum. Makanya Nabi mengatakan al-mar'u ala dini khalilih. Falyanzur ahadukum man yukhalilu. Seseorang itu ada pada agama temannya. Maka lihat siapa yang menjadi teman dekat dia. Maka cari sahabat-sahabat yang dekat. Sahabat-sahabat yang baik. Salah satunya apa? Pasangan hidup kita. Pasangan hidup kita. Kalau memang dia belum mengenal sunnah, ajak dia, tuntun dia, bimbing dia, agar supaya dia mengenal sunnah. Maka di situ kita akan bisa mengarungi bahtera rumah tangga dengan di atas sunnah Nabi SAW. Dan akan sedikit badai, ataupun kalaupun badai akan ada sahabat yang menemani kita, ya kan? Kita bilang kita hidup
Menuntut ilmu ini pasti ada badai, pasti ada ujian. Bukan tanpa ujian ini. Ya. Am hasibtum an tadkhulul jannah wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum? Apakah kalian menyangka kalian akan masuk surga sedangkan belum datang kepada kalian permisalan seperti orang-orang terdahulu? Massatuhumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu. Mereka ditimpa berbagai macam masalah, ya, sesuatu kemudaratan dan apa? Keguncangan. Saking kuatnya ujian ditimpakan kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan umat-umat terdahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam ceritakan ada yang disisir dengan sisir besi sampai daging-dagingnya lepas, tinggal tulang-tulangnya. Ini ujian ya ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Maka di sini kita harus punya sahabat, punya kawan yang baik. Antum lihat Sumayyah dan Yasir. Sumayyah dan Yasir. Lihat, ketika mereka diancam, Sumayyah diikat tangan dan kakinya jadi satu, tangan kiri dengan tangan kaki kiri, tangan kanan dengan kaki kanan, diikat jadi satu dan ditarik dengan kuda perang. Kuda perang atau kuda yang dipakai untuk apa, pacuan kuda sekarang. Tandingan. Coba ditarik dan ditusuk dengan tombak dari kemaluannya sampai tembus ke ubun-ubun. Apakah dia menyerah? Apakah dia kembali kepada agama leluhurnya? Tidak. Tetap di atas Islam. Bahkan ketika Yasir udah mulai goncang, dia ingatkan Yasir. Dia ingatkan anaknya, Ammar. Ini apa? Karena punya pasangan, ya kawan. Pasangan yang di atas ketaatan. Sehingga Yasir yang tadinya, Ammar yang tadi, Yasir yang mulai goncang, kuat. Kuat kembali. Maka di sini cari sahabat yang baik. Salah satunya pasangan. Bimbing pasangan kita, ajarkan kepada pasangan kita, ya, untuk mengarungi sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tip, sahabat ya. Ini sudah azan nih. Azan dulu kah? Set. Azan dulu.
Baik. Berikutnya, bagaimana jika kita memiliki ketakutan untuk menikah karena masa lalu orang tua? Mohon nasihatnya. Baik, tentunya ini kembali lagi kepada apa yang kita sudah bahas. Ya, kalau berkaitan dengan masa lalu, tentunya kita kembali kepada pelajaran-pelajaran tentang masalah tauhid. Kita kembali ikut petunjuk Allah, pasti kita belajar di situ tauhid. Kita belajar tauhid. Maka di situ pasti kita belajar tentang bagaimana di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah adalah Ar-Razzaq. Ya kan? Allah Subhanahu wa taala adalah Ar-Razzaq. Kalau misal ketakutan dengan masalah rizki, kita kembalikan Allah Ar-Razzaq. Ar-Razzaq itu apa? Yang memberi tanpa merasa terbebani. Ya kan? Atau yang memberi terus-menerus, tak ada henti, tak pernah bosan. Itu Ar-Razzaq. Allah Ar-Razzaq. Allah berikan kepada siapapun. Ya, atau sampai orang kafir dapat. Maka seorang mukmin, apalagi Allah berfirman, wa kana bil mu'minina rahimah. Allah sangat-sangat sayang sama orang-orang yang beriman. Allah sangat sayang. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka apa yang tidak diberikan kepada orang-orang selain mereka. Orang selain daripada mereka, misal mereka mendapatkan bagian daripada rizki ataupun karunia berkaitan dengan apa? Perkara-perkara duniawi. Tapi mereka lupa ada di situ yang menyebabkan keberkahan daripada rizki tersebut, yaitu apa? Syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan itu cuma Allah berikan kepada siapa? Orang-orang yang beriman. Jadi buat apa kita takut kalau masalah rizki? Nikah takut, misal kalau orang mau nikah dia takut misal karena masalah rizki. Ya kan? Saya mau kasih makan anak saya apa? Antum nak takut apa? Allah sudah menjamin. Cuman satu aja yang harus antum lakukan sebab. Rizki kita itu yang datang kepada kita. Kita dituntut cuman untuk melakukan sebab. Rizki kita itu nanti datang kepada kita. Rizki itu kan ada dua, ada rizki mutlak, ada rizki yang ikhtiyari. Rizki yang mutlak itu dia datang, ya kita nak duduk dimanapun pasti dia datang kepada kita. Misal tahu-tahu kita duduk, tetangga kita datang kasih makanan buat kita, itu rizki mutlak namanya. Kalau diibaratkan seperti pohon, maka buah yang jatuh itu namanya rizki mutlak. Nah, kita nak ambil yang lebih banyak lagi, buat sebab. Ambil tangga, petik yang ada di pohon, itu namanya rizki ikhtiyari. Maka antum harus buat sebab. Rizki kita itu sudah nanti datang kepada kita. Tapi tinggal kita buat sebab aja. Wallahu a'lam bishawab. Kalau takut masalah rizki. Kalaupun berkaitan dengan masa lalu, misal seperti kegagalan orang tua, jangan fokus pada kegagalan orang tua. Karena takdir kita beda dengan takdir orang tua. Jangan ukur masa depan kita dengan masa depan apa yang sudah terjadi pada orang tua kita. Jangan. Kalau ada istilah bahwasanya buah itu jatuh tak jauh dari pohonnya, ini tidak selamanya, tidak mutlak. Karena ada buah-buah yang dibawa sama burung. Iya kan? Iya, jadi jangan ukur gitu. Antum jangan fokus kepada orang tua antum. Fokus kepada masa depan antum. Antum berbuat hari ini untuk hari esok. Ya, jangan fokus kepada masa lalu. Jangan hidup seperti ini. Karena ana selalu bilang begini. Ana selalu bilang kepada orang rumah, bahwasanya kita hidup jangan fokus kepada masa lalu. Masa lalu sudah lewati, jadikan ibrah. Jadikan apa? Ibrah saja. Kita hidup hari ini dan besok nanti. Maka hari ini kita berbuat untuk esok hari. Kita berusaha untuk hari besok itu lebih baik daripada hari ini lagi. Caranya bagaimana? Tentunya apa? Tentunya kita melakukan ikhtiar dan berdoa serta menyerahkan hasil pada Allah Subhanahu wa taala, atau yang disebut dengan tawakal. Tawakal itu sidqul i'timad ila Allah fi jalbin naf'i wa daf'id dar ma'a fi'lil asbab. Bahwasanya apa? Tawakal itu adalah kita sejujurnya penyandaran diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam mendatangkan manfaat dan menolak madarat, disertai dengan melakukan sebab. Dan sebab itu ada dua. Yang pertama adalah berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah keluar bekerja atau melakukan sebab dengan cara yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Jangan khawatir masalah rizki, jangan terfokus kepada masa lalu. Jadikan sebagai ibrah saja. Kita hidup di hari ini dan besok. Wallahu a'lam bishawab.
Tip. Assalamualaikum Ustaz. Saya izin bertanya, apa boleh kita ini apa? Menceritakan masa lalu tentang saudara atau kawan kita? Apakah boleh Ustaz? Boleh. Tanpa menyebutkan namanya. Tanpa menyebutkan apa? Namanya. Dalam rangka boleh dalam rangka ibrah. Tanpa menyebutkan namanya. Wallahu alam bisa. Ya wallahu alam bisa. Tidak boleh menyebutkan namanya. Ya. Karena kalau antum menyebutkan namanya, maka ini yang terjadi adalah apa? Yang terjadi antum bisa jatuh ke dalam riba yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kalau ada orang yang dia itu ya hari kemarin sama saja dengan hari ini. Sama saja dengan hari ini. Maksudnya terkenal dengan apa namanya? Mujahir bil ma'asi atau dia zalim dan sebagainya. Nah, menceritakan dia dalam rangka mentahdir dan memperingatkan orang lain agar supaya orang lain tidak terkena keburukannya dia, ini tidak masalah. Ini tidak masalah. Menyebutkan namanya, asal jangan di Facebook, media sosial. Antum kena undang-undang ITE. Ya kan? Allahu a'lam bishawab. Taib ya? Dalam rangka mentahdir. Misal ada orang yang apa namanya? Mujahir bil ma'asi, menampakkan kemaksiatannya dia. Dinasihati, ditegur sama saja enggak mau. Ya kan? Tidak mau, ya kan? Maka apa yang dia lakukan itu, ya kita jadikan sebagai ibrah, peringatan kepada orang-orang yang apa? Peringatan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Misal dia suka apa ngurangi timbangan. Kita tahu dia ini orang suka ngurangi timbangan. Kemarin sama saja dengan hari ini, ya kan? Maka malah hari ini lebih buruk lagi. Maka boleh kita memberikan peringatan. Kita misal menceritakan, saya pernah ketipu sama dia. Ya kan? Saya pernah ketipu sama dia. Belasan juta, gitu kan? Hati-hati dengan orang itu. Terkenal itu orang. Itu tak ada masalah. Itu tak ada masalah. Tapi jangan di media sosial. Karena kalau antum di media sosial, antum kena undang-undang ITE. Wallahu alam bisa. Atau ya kalau seandainya memang antum juga jangan sembarangan kalau ngomong sekarang. Ya kan ada undang-undang pencemaran nama baik. Ya malah antum yang kena ya kan? Jadi orang pandai itu bukan hanya pandai ngomong, tapi berhati-hati juga, ya. Wallahu alam bishawab. Ya, pandai itu termasuk dari pandai adalah berhati-hati dalam berucap. Lihat situasi dan kondisi. Jangan modal semangat aja. Wallahu alam bishawab. Baik. Kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang harus kita lakukan di saat kita sudah berusaha menghilangkan dendam? Dengan cara menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu tapi masih tidak hilang rasa dendam, apa solusinya? Beristighfar dan bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dendam itu kalau dia masih membekas, dia masih di dalam hati kita, dia tidak lepas-lepas, berarti ada dosa yang belum lepas daripada hati kita. Maka perbanyak istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Salah satu doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, dan ini sebenarnya Nabi baca lalu Nabi pegang kepada dada salah seorang sahabat, yaitu Allahumma ghfir dhanbahu wa tahhir qalbahu wa hassin farjahu. Lalu Nabi pegang dada dan Nabi tepuk dada salah seorang sahabat. Wallahu alam bishawab. Allahumma ghfir dhunubahu. Allahumma ghfir dhunubahu. Allahumma ghfir dhunubahu wa tahhir qalbahu wa hassin farjahu. Ini Nabi SAW bacakan lalu Nabi pegang dada salah seorang sahabat. Boleh enggak kita baca doa ini? Boleh. Kita baca doa ini boleh. Ya, sebaik-baik doa adalah doa daripada sunnah Nabi SAW ataupun doa daripada Al-Quran. Kita baca. Ya, misal Allahumma ghfir dhunubi. Allahumma ghfir dhunubi wa tahhir qalbi wa hassin farji. Kita baca, ya Allah ampunkan dosaku, sucikan hatiku, dan jaga kemaluanku. Kita baca, minta pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi muskilah. Minta ampun ya, dan minta kesucian hati. Tidak ada lagi. Nah, ini terakhir ya. Baik. Ini apa ini? Bagaimana
cara menjadi penuntut ilmu yang jujur. Maksudnya jujur dalam apa ini? Ikhlas ya. Ikhlas karena Allah. Nah, ini jujur ya. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, tadi paksakan diri kita untuk ikhlas. Karena hati ini kalau tidak dipaksakan untuk ikhlas tidak bisa. Coba bayangkan Sufyan ats-Tsauri rahimahullah taala, beliau mengatakan ma'alajtu syai'an asyadda min niyat. Tidak ada sesuatu yang sungguh-sungguh aku obati adalah kecuali niatku. Niatku. Niat ini perkara yang sangat ikhwan. Masalah niat ini, ya. Kadang kita sudah berusaha, kita masuk ini sudah ini. Tapi tahu-tahu niat kita berubah. Mungkin karena misal seperti ada orang yang datang di samping kita, ya kan? Atau terdengar suara, ya, terdengar suara yang mungkin orang yang kita sukai atau kita segani, ya kan? Seperti itu. Ada seperti itu. Ya kan? Maka di sini bisa niat itu berubah dengan keadaan-keadaan seperti ini. Dengan keadaan-keadaan seperti ini. Allahu a'lam bisa. Maka yang harus kita lakukan adalah apa? Kita paksakan hati kita itu agar supaya ikhlas. Tidak bisa kalau antum tidak paksakan. Kalau sudah muncul, paksakan lagi, balik, fokus pada Allah Subhanahu wa taala. Fokus pada Allah Subhanahu. Dan hal yang paling mudah atau paling ampuh dalam mengobati masalah berkaitan dengan masalah hati ini adalah banyak-banyak ingat mati. Banyak-banyak apa? Ingat mati. Antum kalau banyak-banyak ingat mati, maka antum ibadah bisa fokus, antum keikhlasan bisa terjaga. Ya. Kalau banyak-banyak ingat mati. Ini ikhwan, obat paling ampuh dari Nabi SAW. Kalau antum punya penyakit hati, obat paling ampuh apa? Kalau antum cinta dunia, obat paling ampuh apa? Ingat mati kan? Ingat mati. Susah, sulit ikhlas, ingat mati. Ingat apa? Ingat mati. Ya kan? Maka itu akan sangat membekas atau sangat berpengaruh kepada hati. Wallahu a'lam bishawab. Paksakan hati kita, paksakan. Kemudian yang kedua, banyak-banyak ingat mati. Kita hidup ini cuma sebentar. Harta yang kita miliki ini tidak kekal. Ya, apa yang kita miliki ini semua akan kita tinggalkan. Mobil, rumah, istri, anak dan sebagainya, semua akan kita tinggalkan. Dan anak-anak kita, istri kita juga akan meninggalkan kita. Ya, meninggalkan kita. Anak, kalau misal contoh, kadang-kadang pasangan kita muncul kan? Ya, muncul misal pasangan kita begini. Kadang-kadang pasangan kita marah-marah dan sebagainya. Obat paling ampuh kalau masalah berkaitan dengan masalah dunia, kalau dia marah-marah, antum bilang aja, "Dah ingat mati ke?" Ampuh sekali. Besok kita mati, kita tinggalkan semuanya. Nah, paling ampuh ikhwan. Tapi itu bagi orang-orang yang beriman. Allahu a'lam bishawab. Taib ya, seperti itu. Taib. Ingat mati itu dia sangat melembutkan hati. Wallahu a'lam bishawab. Taib. Kalau tidak ada lagi kita cukupkan ya Ustaz ya. Taib. Jazakumullah khairan. Ana juga mulut udah capek ya. Ngomong tolen tak ada berhenti. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.